tiga rahasia sederhana membangun tim yang BCA. BCA teman-teman, bukan BRI, bukan BNI ya, BCA. Oke, BCA ini bukan bank ya teman-teman, ini singkatan juga dari besar, cepat, dan aman. Jadi saya pengen share, saya pengen kasih tips bagaimana cara Anda membangun tim Anda supaya bisa besar, cepat, dan aman. Penting teman-teman, kita harus bisa besar, cepat, dan aman. Jangan sampai kehilangan salah satu, bahaya juga. Contohnya, misalkan Anda bangun timnya itu besar dan juga cepat, tapi nggak aman. Aman itu maksudnya bukannya mereka jadi penipu semua, terus nodong-nodong orang, enggak teman-teman. Aman itu maksudnya mereka itu sustain, mereka itu tetap jalankan bisnis ini nggak gampang nyerah. Jadi jaringan Anda, tim Anda itu kokoh, aman, nggak gampang runtuh. Nah bayangkan teman-teman, kita kehilangan salah satu aja. Dari BCA ini misalnya kita kehilangan A-nya. Jadi tim Anda besar dan juga cepat, tapi nggak aman. Jadi dalam 1 bulan, Anda punya tim 100.000 orang. Di bulan kedua, Anda punya tim ber-5. Karena sisanya bertumbangan. Nggak aman, teman-teman. Nggak baik juga. Nah, misalkan, C-nya bilangin B sama A doang. Jadi BA. Jadi besar. Dan juga aman. Jadi tim Anda tuh besar dan kuat. Tapi masalahnya, lama. Nah, Anda kan pengennya cepat. Bener nggak? Anda kan pengennya tuh cepat-cepat. Makanya, kalau ada apa-apa kan, aduh gue males lah masak nasi goreng apa segala macam, ribet, langsung aja deh masak Indomie cepet. Kita dia biasakan, kita pengen sesuatu yang cepet. Jadi kalau lama bisnis Anda mungkin besar dan aman, tapi kayaknya bakal lebih bagus kalau misalkan cepet deh. Jadi cepat juga bangun tim yang DC. Mungkin teman-teman kalau punya catatan bisa mulai dikeluarin catatannya. Kita mulai. Nah, di sini kan partisipan kurang lebih ada 1.000 orang. Saya tanya ke Anda semua secara personal. Anda, kenapa sih mau join bisnis itu? Kenapa? Nah, ini Anda nggak perlu jawab. Jadi kalau Anda jawab, ya Pak, saya sudah jawab, tapi Bapak nggak jawab balik. Iya, emang benar, karena suara Anda kan di-mute, saya nggak bisa dengar. Tapi ini ceritanya saya nanya, alasan Anda gabung apa sih? Coba Anda pikirin. Kurang lebih kayak saya kasih waktu 5 detik deh. Kenapa Anda gabung bisnis itu? Oke, nah saya sudah kasih waktu. Saya bisa baca pikiran Anda, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya yakin kan, Anda gabung bisnis itu karena duit dan penghasilannya. Bener gak? Anda kan gabung pasti ngeliat nih, ada potensi, wah ini lagi corona kayak gini, butuh penghasilan tambahan nih. Tiba-tiba lihat YouTube, cocok. Anda tertarik karena ada uang dan penghasilan. Atau Anda mungkin lagi cari penghasilan tambahan, tiba-tiba ngeliat sistem YouTube, wah boleh juga nih sistemnya, bisa menghasilkan uang yang lebih banyak untuk saya. Akhirnya Anda tertarik untuk gabung YouTube. Jadi saya yakin Anda semua, dan semua member Anda, itu pasti tertarik karena uang dan penghasilannya. Nggak mungkin Anda gabung YouTube karena, ada YouTube. Katanya mau jadi platform video. Aduh, gue gagal jadi YouTuber di YouTube. Udahlah, gue mau jadi VTuber aja, gue join VTube. Gue nggak butuh deh duitnya. Gue nggak mau dapat duit, gue mau jadi VTubernya aja, biar keren. Kan nggak ada yang kayak gitu ya di sini sekarang. Mungkin kalau ada, wah boleh juga tuh. Anda bisa PC saya sekarang. Saya mau wawancara Anda. Menarik juga tuh. Anda mau gabung supaya jadi VTuber. Biar bisa menyampaikan Anda nggak gagal jadi YouTuber, Anda pengen jadi VTuber. Kan enggak kan? Anda gabung karena uang atau penghasilannya. Nah, jadi cara pertama teman-teman untuk membangun tim yang BCA, strategi yang pertama nih, adalah tanyakan berapa penghasilan yang tim Anda inginkan dan pastikan tim Anda bisa mencapainya. Ini penting teman-teman. Semua orang, termasuk saya, dan juga Anda, menjalankan bisnis itu karena Anda pengen punya penghasilan. Tapi penghasilannya itu saya yakin Anda pengen gunakan untuk sesuatu. Entah itu misalkan, waduh cicilan motor saya Pak, udah nunggak berapa lama? 5 tahun. Waduh, 5 tahun kan. Atau, waduh Pak, saya lagi kredit hutang, misalkan. Atau, aduh Pak, saya pengen punya uang tambahan nih buat ditabung.
Nah, Anda perlu tanya ke tim Anda, berapa penghasilan yang mereka inginkan. Misalkan dia pengen nabung, tanya, Anda pengen nabung berapa sebulan? Kalau misalkan mereka punya cicilan yang harus dibayarkan, Anda tanyakan, Anda punya cicilan sebulan itu berapa? Nah, ketika misalkan dijawab, iya Pak, saya pengen nabung 500.000 per bulan. Nah, tugas Anda berikutnya adalah, pastikan orang tersebut bisa nabung 500.000 per bulan dari penghasilan Fitup. Karena jika dia sudah bisa nabung nih, kita anggaplah, dia ternyata akhirnya bisa, per bulan, dia bisa nabung 500.000. 100% gara-gara Fitup. Udah kayak gitu, Anda suruh, aduh bro, kayaknya nggak usah jalan Fitup lagi deh kita, berhenti aja deh. Anda suruh dia berhenti. Kira-kira dia mau berhenti nggak, teman-teman semua? Pasti nggak mau ya, karena dia udah bisa memenuhi kebutuhan dia dari bisnis Fitup. Jadi tugas kita adalah memastikan tim kita bisa menghasilkan uang dari Fitup. Nah, ini contoh kedua. Jika tim Anda nih, misalkan udah punya misi bintang 1-5, itu profitnya kan kurang lebih 2.400 titik. 30 juta per bulan, per 40 hari, teman-teman. Kira-kira nih, mau nggak mereka berhenti? Misalkan, saya punya temen nih, misalkan namanya Yanto, misalkan, oke, kalau misalkan, ini 1.000 orang, kalau ada yang namanya sama, saya nggak bermaksud, ini contoh aja ya, ini kebetulan. Misalkan saya punya orang namanya Yanto, dia udah punya misi bintang 1-5, dapat 30 juta per bulan dia per hari, dari nonton iklan doang. Saya bilang, Tok, udahlah Tok, ini kayaknya Fitup gak bagus Tok, aneh sistemnya Tok, gue pikir-pikir, masa nonton iklan dapat duit, udahlah Tok, jangan jalanin lagi lah, uninstall. Gantian Bapak Ibu, Anda yang dibilang gila, lu gila, nggak, gue nggak mau. Aduh Tok, janganlah Tok, Anda mau paksa pakai gaya apapun, mau Anda paksa-paksa, mau Anda ancam-ancam, mau sampai Anda kayang salto sekalian, dia nggak akan berhenti teman-teman. Kenapa? Karena dia udah dapat penghasilannya. Jadi rahasia pertama, supaya tim Anda tidak berhenti dari bisnis itu, adalah pastikan tim Anda menghasilkan dari bisnis itu. Pastikan mereka punya penghasilan secepat-cepatnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oke? Nah, itu rahasia yang pertama. Kita lanjut ke rahasia kedua. Mereka ini kan ceritanya udah bertahan nih. Jadi mereka nggak keluar. Mereka udah dapat duitnya, oh iyalah gue nggak bakal mau keluar. Bener jadi. Darah gue nih, kalau lu break bro, darahnya warna biru, warna logo Fitup katanya. Gokil, luar biasa teman-temannya, sampai segitunya mereka bertahan. Terus next step-nya, rahasia kedua, gimana cara mengelola tim Anda? Nah, ada beberapa cara. Cara yang terpenting adalah komunikasi. Oke? Nah, komunikasi ini penting teman-teman. Jadi sebagian besar tim yang keluar itu karena tidak adanya komunikasi yang baik. Jadi mereka dapat informasi negatif dari luar sana, dan Anda kebetulan tidak membangun jalur komunikasi kepada tim Anda. Alhasil mereka keracunan, Anda nggak kasih obatnya. Kalau keracunan awal-awal karena benar bakal mati teman-teman. Udah keracunan racun di luar sana, Anda nggak obatin, Anda nggak komunikasiin yang benar seperti apa, akhirnya tim Anda runtuh. Atau misalkan ketika tim Anda ada masalah, Anda nggak komunikasi, Anda tetap push, pokoknya lu harus bronze hari ini. Kalau lu nggak bronze, lu nggak serius jalan itu, lu keluar aja. Gua cuma butuh pejuang-pejuang. Wih, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata tim Anda yang Anda gituin lagi punya kemalangan. Kemarin baru dirampok misalkan rumahnya. Jadi cuma chat ke Anda, mau curhat ceritanya, mau komunikasi, punya masalah. Baru chat, bro, Anda bales. Enggak dulu, ini nggak bronze, bro, bronze aja belum. Udahlah, lu keluar aja, nggak usah jalan di sini lagi. Atau udahlah, lu harus terbuku dulu, baru boleh chat sama gua. Karena komunikasi Anda nggak baik, tim Anda pun nggak terkelola dengan baik, teman-teman. Karena itu saya sarankan, Anda buat WA group. Jadi Anda kelola tim Anda lewat WA group, teman-teman. Oke? Nah, selain itu, Anda juga perlu menjaga grup WA Anda dengan kata-kata yang positif. Dan juga jangan lupa sikap yang positif dan juga profesional. Nah, ini penting. Jadi jangan WA grup Anda itu isinya kata-kata negatif. Jangan isinya itu isu-isu, isinya itu Fitup itu penipuan nggak sih Kak? Ini beneran nggak sih? Apakah saya lagi dalam mimpi? Apakah saya berkhayal gitu kan? Apakah ini tipu-tipuan manis di depan doang? Nah, Anda perlu memastikan isi WA grup Anda
itu kata-katanya positif, jangan negatif. Dan juga pastikan tim Anda, di WA grup Anda, itu menyikapi masalah juga dengan positif. Jadi jangan kayak gini, misalkan tiba-tiba ada link, Vitu penipu. Terus misalkan Anda nyikapin di grup, wah, waduh gawat dong, waduh, gue cari tahu dulu deh, kok gue jadi takut ya. Anda nyikapinnya negatif. Akhirnya tim Anda jadi ikut negatif, jadi ikut takut. Jadi Anda perlu sikapi positif, masuk ke kata-kata positif, dan jangan lupa tetap profesional. Oke? Yang ketiga, edukasi tim dengan promosi dan membuat event Zoom dan promosi video. Jadi teman-teman, tim Anda ini itu belum sepaham Anda mengenai bisnis. Karena itu, Anda perlu mengajari tim Anda, mengedukasi tim Anda dengan promosi video yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh My Future Business School. Jadi Anda bisa promosiin. Ini enak banget teman-teman. Anda bayangin, misalkan ada yang nanya, bro, exchange counter itu apa sih? Terus misalkan Anda jawab, EC itu tempat Anda bisa jual beli VP. Terus dia tanya, oh gitu, caranya gimana? Ajarin gua dong. Terus Anda ajarin dia. Kurang lebih kan kita jelasin exchange counter kalau full ya, mungkin 1-2 jam selesai. Pas Anda baru selesai cerita, bener-bener baru selesai, ada chat masuk lagi, bro, exchange counter itu apa sih? Waduh, Bapak Ibu, kejang-kejang langsung ya. Gila, gue habis ngomong 2 jam, ditanya hal yang sama lagi sama orang lain. Aduh, capek deh. Anda jelasin lagi. Habis Bapak Ibu waktu Anda 4 jam, coba jelasin 2 orang. Tiba-tiba ada yang nanya lagi. Waduh, itu kan buang waktu banget. Nah, enaknya Bapak Ibu, teman-teman semua, kita di My Future Business School, itu udah sediain video edukasi. Jadi, Anda nggak perlu repot-repot jelasin. Misalkan ada yang nanya tentang exchange counter. Bro, exchange counter itu apa sih? Anda nggak usah pusing teman-teman. Tinggal copy link exchange counter, Ctrl-C, copy, paste, enter. Nih, nonton dulu aja. Kalau udah kelar, kabarin ya. Selesai Bapak Ibu. Jadi Anda nggak perlu jelasin 1-2 jam, dijelasin deh oleh video. Misalkan ada yang nanya lagi, bro, cara ganti nomor telepon gimana sih di YouTube? Anda nggak perlu jelasin teman-teman, langsung aja pakai video edukasi dari My Future Business School. Langsung kasih aja, ini linknya, lo tonton, langsung di menit sekian, detik sekian. Itu bahas gimana caranya ganti nomor telepon. Nah, dengan begitu teman-teman, edukasi di tim Anda akan berjalan dengan baik. Jadi pastikan tim Anda itu menonton video-video yang sudah disediakan oleh My Future Business School. Oke? Nah, kita masuk ke rahasia ketiga. Berhasil atau tidaknya Anda. Oke? Jadi Anda berhasil atau enggak, itu 100% ditentukan oleh diri Anda sendiri. Enggak ada yang lain. Saya orang yang percaya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau saya lahir miskin, itu bukan salah saya. Tapi kalau nanti saya mati dalam keadaan miskin, itu 100%, 1.000.000%, itu salah saya. Saya juga percaya, hal itu juga sama dengan Anda semua. Kalau kita masing-masing lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, dan akhirnya kita tutup usia dengan kehidupan yang biasa saja, bukan kehidupan yang luar biasa, saya yakin itu 100% salah Anda sendiri. Di bisnis ini, Bapak Ibu, teman-teman semua, sukses atau enggak, bukan ditentukan oleh pengundang Anda, bukan ditentukan oleh aplikasi YouTube, fitur ViewTech, enggak teman-teman. Kesuksesan di hidup Anda itu ditentukan 100% oleh diri Anda sendiri. Karena itu, ketika merasa lelah, selalu ingat Bapak Ibu, alasan Anda mulai bisnis ini pertama kali. Nah, kalau ngomongin ini, saya bisa analogikan, saya punya cerita tentang pernikahan. Oke, poin nomor 1. Ketika merasa lelah, selalu ingat alasan Anda memulai bisnis ini pertama kali. Ini kurang lebih sama kayak pernikahan, teman-teman semua. Ya, buat yang belum menikah, kayak saya, anggap aja lah pacaran. Anggap aja sama kayak pacaran. So, kalau misalkan Anda nggak punya pacar, ada jomblo, saya turut berduka cita. Jadi, ya udahlah, Anda bayangkan Anda sudah menikah atau punya pacar, ya, biar nggak ngenes-ngenes banget. Buat teman-teman semua ya, yang udah nikah, yang udah pacaran lama, pasti ngerasain deh zaman-zamannya PDKT, si cewek nih ngelihat cowok itu diem orangnya, ngeliatnya, ih gila,
cool banget. Will you marry me in gue dong cepet-cepet. Ya, mau cepet-cepet dinikahin. Gara-gara cowoknya cool. Keren katanya. Tipenya diem-diem cool gitu. Yang cowok nih, ceritanya nih, ini sisi cowok nih. Sedangkan yang cowok, yang laki-laki, misalkan ceweknya itu bawel, suka ngoceh. Jadi kalau diajak ngobrol, suka nyap-nyap terus. Ngoceh aja. Nyap. Si cowok ngeliat, aduh gila, lucu banget sih dia pas lagi marah, jadi gemes. Lucu deh ngeliatnya. Anda merasa suka, ada tertarik, ada cinta. Akhirnya Anda masuk ke hubungan yang lebih dalam. 10 tahun Anda menikah. Tiba-tiba Bapak Ibu, Anda yang perempuan, ngelihat cowok Anda nih, yang diem, tadinya cool, Anda ngerasa, aduh, kok lu gak perhatiin gue sih? Kok lu diem banget, lu gak care sama gue, lu gak sayang sama gue, lu udah gak cinta sama gue, ceraikan saja lah gue, kembalikan gue ke ibu gue. Waduh, dulu cool. Sekarang jadi kulkas Bapak Ibu. Yang jadi, aduh kok jadi begini, jadi nggak care ya, padahal sama-sama diem loh. Begitu juga dengan si cowok ngeliat ceweknya. Tadi ngeliatnya, ih lucu ya, gemes ya, lucu gitu, dia suka nyap macam 10 tahun bersama-sama Bapak Ibu. Si cewek ngoceh-ngoceh, si cowok aduh pusing ngomong dulu, diem dah, gue udah mabuk, gue udah capek kerja, lu ngoceh-ngoceh lagi udah lah, diem aja. Lah, kok bisa kayak gitu? Tadinya cinta teman-teman, tadinya sama-sama sayang, berbunga-bunga, ngeliat cool, ngeliat lucu, 10 tahun jalan, mulai capek, mulai merasa lelah teman-teman. Saya yakin, semua hubungan, walaupun saya belum menikah ya, tapi saya yakin, pasti ada titik lelahnya. Tapi, teman-teman, kok bisa ya? Ada orang tuh nikah sampai 10, 20, bahkan sampai 50 tahun, sampai titik darah penghabisan. Kok bisa ya? Saya yakin teman-teman, jawabannya itu bukan ketika mereka merasa lelah, mereka langsung akhiri. Udahlah, gue capek jalan sama lo, gue mau cerai. Saya yakin teman-teman, mereka nggak seperti itu. Ketika mereka merasa lelah, mereka ingat teman-teman, alasan pertama kali kenapa mereka mau nikah. Mereka ingat, gue nikah sama lu, buat si cowok nih, ceritanya si cowok. Gue nikah sama lu, karena lu nerima gue apa adanya. Jika gue lagi miskin, gue cuma naik motor kemana-mana, lu mau support gue, lu mau bersama-sama sama gue. Dia ingat alasan pertama kenapa menikah. Begitu juga dengan si perempuan. Dia ingat, kenapa gue nikah sama lu ya? Ternyata, setelah diingat-ingat, gue punya banyak banget kesalahan, gue bukan orang yang baik, sebagai perempuan, gue itu bukan orang yang baik, tapi lu mau terima gue apa adanya. Iya, ini pasangan-pasangan jomblo langsung baper kan, ceritanya, aduh, sweet banget. Tapi benar teman-teman, tanpa disadari, sama-sama di poin nomor 1. Ketika merasa lelah, selalu ingat alasan Anda memulai bisnis ini pertama kali. Sama kayak pernikahan. Ketika Anda merasa lelah di bisnis ini, ingat kenapa Anda mau jalan bisnis ini. Oke? Yang nomor 2, jangan menyerah sampai Anda mencapai impian dan tujuan Anda. Sampai nomor 3, bisnis ini bisa menjadi bisnis seumur hidup yang bermanfaat untuk keluarga Anda, anak, bahkan cucu dan cicit Anda sendiri.